Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Irfantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, hari Kamis 21 Desember 2023. Hari ini hari biasa khusus Advent pekan ketiga. Bacaan hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah kisah yang dituliskan di dalam sebuah buku kecil. Judul bukunya Bunyikan Genta Bagi Tuhan, buku persembahan harian tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Nasional Kerasulan Doa Indonesia. Kisah itu diberi judul Dapurku adalah Altarmu. Dapurku adalah altar. Dapur adalah suatu yang sangat rutin, simple, biasa, sehingga sering tidak dihiraukan lagi. Dalam diri saya ada rasa takjub yang membuncah ketika seorang ibu bernama Janet mengisahkan kisahnya dalam buku yang saya sebutkan tadi itu. Demikian kata Ibu Janet. Ibu Janet berkisah, "Tuhan, kuhabiskan separuh waktu hidupku di dapur ini. Di dapur ini aku menyiapkan makanan dan kemudian membereskannya, karena terletak di antara garasi dan rumah induk. Dapurku menjadi tempat bagi banyak barang, surat, koran, buku, dan sebagainya. Aku mesti merapikan barang-barang itu ke tempatnya. Mengapa dapurku tidak dapat sebersih dan seasri seperti dapur yang tergambar di majalah-majalah itu? Tuhan, rasanya aku kehilangan minat untuk merawat dapur ini." Begitulah doa Ibu Janet. Tuhan serasa mendengar keluhannya, sehingga Janet seakan mendengar bisikan di dalam batinnya. "Ya, kira-kira demikian," kata Tuhan. "Tapi dapurmu adalah altarmu." "Mana mungkin," pikir Ibu Janet. "Tidakkah altar hanya di gereja? Tidakkah altar adalah tempat suci di mana dikorbankan tubuh dan darah Kristus? Dapurku terlalu morat-marit untuk bisa menjadi altar." Ibu Janet terus merenungkan sapaan Tuhan sambil ia mencuci piring, gelas, dan membersihkan dapurnya, entah untuk keberapa kalinya. "Apakah dapurku sungguh bisa menjadi altar?" Demikian pikir Ibu Janet. Ibu Janet tiba-tiba tersadar. Dari dapurnya, ia dapat menyajikan makanan dan minuman untuk keluarga dan tamunya. Dapurnya juga bisa menjadi tempat di mana ia bisa memberikan telinganya untuk mendengarkan curahan hati orang lain, sambil ia menyajikan bagi mereka secangkir teh atau sepotong pisang goreng. Di dapurnya, ia diberi kesempatan untuk rela memberikan waktunya bagi sesama yang membutuhkannya. Saya mulai sadar, saya rupanya bisa mempersembahkan sesuatu untuk orang lain dari dapur ini. Di dapur ini, saya mempersiapkan makanan, membakar roti, dan sesekali memberikan keramahan kepada tamu. Dan dalam semuanya itu, menu utama saya adalah cinta. Saya bisa menaruh cinta dalam semua hal tadi. Cinta inilah yang bisa menjadi berkat bagi keluarga, teman, dan kadang-kadang bagi tamu yang datang, kata Ibu Janet.
kita tidak terutama menemukan Allah itu dalam hal-hal yang luar biasa atau wah, tetapi justru menemukan dan bertemu dengannya dalam kejadian-kejadian kecil sehari-hari, dalam kejadian-kejadian biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita ingat kisah Nabi Elia di Gunung Horeb itu. Elia lari ke Gunung Horeb dan bersembunyi di dalam gua karena dikejar-kejar Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dikisahkan demikian. Ada angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan saat itulah Allah hadir. Saudara-saudari, Bethlehem itu kota kecil, demikian dikatakan oleh Nabi Mika. Tetapi justru di kota kecil inilah Sang Immanuel itu dikandung. Maria, gadis sederhana yang menjalani hari-harinya seperti orang kebanyakan, dipilih Allah untuk mengandung Yesus Kristus. Memang begitulah saudara-saudari. Allah justru sering bekerja melalui hal-hal kecil demikian. Mungkin kita tidak punya banyak harta yang bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Kita juga mungkin tidak punya pengetahuan yang hebat-hebat yang bisa kita bagikan. Tetapi saudara-saudari, kita memiliki tubuh. Melalui tubuh itu kita bisa memuji Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu. Kita bisa melemparkan senyuman kecil kepada sesama lewat bibir kita. Kita bisa memberikan telinga, hati untuk mendengarkan keluh kesah teman yang gundah gulana. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk bertepuk menyemangati. Kita bisa memberi tangan untuk merangkul dan memberi jabatan persaudaraan. Kita bisa menggunakan mulut kita untuk sekadar menyapa dengan sapaan yang memberi sukacita bagi yang mendengarnya. Bukankah itu yang dilakukan Maria? Dia menyediakan tubuhnya untuk mengandung juru selamat itu. Dengan kakinya, Maria berjalan untuk mengunjungi, membantu, dan terutama membagi sukacita dengan Elisabet. Saudara-saudari, bukankah sangat normal bahwa seorang wanita mengandung seorang anak? Bukankah sangat lazim bahwa seseorang saling mengunjungi? Semuanya itu normal, biasa, lazim terjadi. Hal itu kemudian menjadi luar biasa ketika Yesus hadir dalam hal-hal yang biasa. Kunjungan Maria ke Elisabet menjadi luar biasa karena Maria membawa Yesus di dalam tubuhnya. Saudara-saudari, Tuhan itu hadir dalam hal-hal sederhana, dalam hal-hal normal, dalam hal-hal lazim dalam keseharian. Tetapi mengapa kita susah menemukan Tuhan itu? Mungkin karena kita kurang memberi ruang untuk merasakan Tuhan itu. Kurang memberi ruang untuk sekadar bertanya, di manakah Tuhan dalam pertemuan ini? Di manakah Tuhan dalam peristiwa ini? Natal sudah mendekat. Di Natal itu, kita juga akan berjumpa dengan Yesus yang lahir di tempat yang sangat biasa. Lahir di kandang, tempat yang begitu lazim, gampang ditemui, tempat yang ke dalamnya setiap orang merasa layak, tempat yang terjangkau oleh semua orang. Ada sebuah pengalaman yang sungguh menyentuh saya, sehingga sering saya ceritakan ulang kepada orang. Pengalaman itu terjadi di kota Roma ketika musim dingin dan pandemi COVID-19 masih ganas-ganasnya. Kisahnya demikian. Ada seseorang yang datang untuk melakukan bimbingan dengan saya. Bimbingan berjalan selama sekitar 6 bulan. Banyak pembicaraan yang terjadi selama proses itu. Biasanya di pertemuan akhir, saya akan menanyakan apa yang bagi orang yang didampingi itu yang mengesankan terkait dengan intervensi saya yang berkesan sehingga menjadi pengalaman yang menyembuhkan, dan juga intervensi saya yang kurang menyembuhkan bagi dia.
Hal yang sama saya lakukan juga dengan orang yang saya maksudkan ini. Dia mengatakan bahwa yang paling berkesan dan bagi dia menyembuhkan adalah bahwa saya selalu bertanya ke dia apakah saya boleh menutup jendela atau membiarkannya terbuka. Memang itu saya lakukan, sebab cuaca dingin atau kadang angin kencang ya tidak selalu bersahabat kepada orang-orang. Tetapi serentak dengan sirkulasi udara di ruangan yang sempit, saya juga ingin membuka jendela karena pada saat itu ada COVID-19. Tapi saya selalu memutuskan agar orang yang bersangkutan itulah yang menentukan yang mana yang terbaik. Yang bersangkutan kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa dia merasa dianggap, merasa dihormati, merasa diperhitungkan melalui pertanyaan kecil yang berulang. Mendengar pengakuan yang bersangkutan, saya tersentak dan bergumam dalam hati. Saya belajar teori ini itu, berkali-kali melakukan analisis ilmiah, tetapi rupanya yang lebih menyembuhkan adalah pertanyaan sederhana. Boleh tidak tutup jendela? Yang menyembuhkan adalah tindakan-tindakan kecil yang menyentuh orang. Begitulah para saudara dan saudariku. Hal-hal kecil, sederhana, sering justru menghantar orang ke Tuhan. Ketika berbicara, saudara-saudari, menyangkut Bunda Maria, kita biasanya akan cenderung melihat dia sebagai seorang yang diam mendengarkan dengan tenang. Hari ini, Injil Lukas memberi gambaran yang sedikit berbeda, yakni Maria yang bergegas. Maria yang bergegas, terburu-buru. Apa yang membuat Maria bergegas atau seperti terburu-buru? Ia ingin berbagi sukacita tentang Allah yang menjadi manusia itu, yang sedang dia kandung. Ini juga menjadi sebuah ajakan bagi kita untuk bergegas membagikan sukacita yang kita peroleh dari Tuhan melalui tindakan-tindakan sederhana seperti senyum, menyapa, mendengarkan. Maria tahu mendengarkan, tahu berdiam, tapi Maria juga tahu bergegas. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.